gelombang. Nah, untuk bisa kita mengenal gelombang itu atau kita bisa mengenal kondisi sedimen transport yang ingin kita lihat, kita modelkan. Jadi dengan memodelkan itu kita bisa lihat, oh dia bergeraknya seperti ini gitu ya, atau fenomena yang ingin kita pahami bisa kita lebih pahami dengan menggunakan model gitu. Nah, sedangkan modeling di sini, modeling atau pemodelan itu adalah kegiatan pembangunan model yang menyerupai atau mewakili proses sungguhnya di lapangan. Jadi kegiatan membangun modelnya itu kita sebutnya modeling gitu atau gitu ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan sebentar ya, ini kayaknya harus mute ya. Ya, oke. Jadi nah sementara kalau kamu mungkin tadi ada kata-kata simulasi ya. Simulasi itu intinya atau secara definisi adalah penggunaan model untuk kondisi yang ingin kita tinjau. Jadi menjalankan model itu adalah simulasi gitu ya. Jadi model itu bendanya atau formulanya, model matematik gitu ya, atau model numeriknya. Pemodelan itu kegiatan untuk membangunnya, sedangkan simulasi itu adalah penggunaan modelnya untuk kondisi yang ingin kita tinjau gitu ya. Nah, biasanya misalkan model numerik ya, model numerik ingin kita running, biasanya istilah kita guna. Misalnya ada suatu model numerik, model pergerakan, model perubahan garis pantai gitu ya, model perubahan garis pantai. Kita ingin lihat kalau dia dikasih gelombang dari arah utara misalkan dengan kondisi ekstrim, kemudian bagaimana dia akan berubah. Itu namanya mensimulasikan, menggunakan modelnya. Model yang sudah dibangun kita simulasikan dengan memberikan gelombang dari arah utara sehingga dia menjadi seperti apa. Itu adalah kegiatan simulasinya gitu ya. Nah, ini secara umum terminologi tentang pemodelan. Nah, ini ada beberapa tujuan pemodelan seperti yang tadi saya sampaikan. Pada umumnya kita bikin model itu untuk memahami proses fisik yang terjadi atas suatu permasalahan. Kenapa kita perlu model? Karena sangat sulit untuk menganalisis atau mengamati langsung suatu permasalahan itu gitu ya. Maka kita perlu model untuk bisa memahaminya gitu. Nah, memahami prosesnya. Kalau di engineering kemudian untuk mencari solusi atau atas permasalahannya. Engineering kan kita pasti untuk mencari solusi ya, mencari solusi atas permasalahan gitu. Jadi untuk memahami dulu prosesnya, kemudian mencari solusinya. Oh, kalau saya sudah tahu tadi ya gelombang dari arah utara itu akan membuat perubahan garis pantai yang sangat yang sangat besar dengan akan terjadi erosi, maka saya tambahkan breakwater misalkan seperti itu. Nah, breakwater itu adalah solusinya. Nah, kita gunakan model untuk mengetes apakah dengan dikasih breakwater sepanjang 100 meter, kemudian permasalahannya akan hilang atau akan terselesaikan atau tidak gitu ya. Jadi mencari solusi. Nah, yang ketiga untuk desain optimasi solusi. Optimasi itu maksudnya apa? Kita inginnya solusi dalam bidang dalam bidang engineering yang kita lakukan itu tentunya optimum ya. Optimum itu artinya apa sih? Nggak berlebihan, tapi juga jangan kurang gitu ya. Jadi misalkan tadi kita mau bikin breakwater, kita coba pertama ukurannya 100 meter. Oh, dengan 100 meter garis pantai yang kita modelkan itu ternyata tidak terjadi abrasi seperti yang kalau tanpa breakwater begitu ya. Nah, tapi kalau 100 meter mungkin bisa nggak ya dikuranginya? Jangan-jangan kalau 70 meter aja cukup nih gitu ya. Jadi kita coba lagi dioptimumkan. Sekarang kalau panjangnya 70 meter gimana? Oh, ternyata kalau 70 meter dia masih nggak apa-apa tuh garis pantainya gitu ya. Garis pantainya tidak perlu garis pantainya juga tetap tidak mundur seperti yang kalau tanpa breakwater gitu ya. Oh, 70 meter bisa nih. Kita coba lagi perkecil jadi 50 meter katakan. Nah, dipakai 50 meter ternyata setelah kita run, kita simulasi gitu ya. Ternyata kemunduran garis pantainya tetap terjadi besar dan mengancam permasalahan yang kita hadapi, misalkan mengancam suatu pemukiman gitu ya, pemukiman penduduk. Nah, artinya apa? Ya jangan 50, tapi mungkin juga nggak perlu 100, bisa pakai 70. Itu namanya optimasi gitu ya. Jadi kita mencoba mencari solusi yang
memenuhi permasalahan, tapi juga dia tidak berlebihan gitulah katakanlah ya. Jadi cukup optimum gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, tidak perlu lebih banyak atau lebih besar begitu ya dari yang diperlukan, kira-kira itu. Jadi ini secara umum terminologi pemodelan seperti ini gitu ya. Nah, sebentar ya. Kemudian ini kemarin kita udah bahas ya outline yang akan kita bahas. Ini juga kemarin rasanya udah ya. Udah. Oke. Nah, sekarang kegiatan engineering, kita mulai masuk ke kegiatan engineering di bidang teknik pantai ya. Nah, ada beberapa pendekatan sebetulnya untuk menyelesaikan permasalahan di pantai. Kalau dari Prospan, kamu mungkin ingat permasalahan pantai itu biasanya dikaitkan dengan apa? Perubahan garis pantai, ya, perubahan garis pantai. Apakah itu tadi erosi, gitu ya, atau justru terjadi penambahan deposisi, gitu ya, akresi, gitu. Itu bisa menjadi permasalahan juga. Jadi intinya banyak permasalahan itu di sana. Kemudian apalagi permasalahan di pantai, biasanya terkait dengan kepelabuhanan. Kita ingin suatu area kolam pelabuhan, misalnya kita ingin kolam pelabuhan yang tenang begitu ya, sehingga kita perlu membuat suatu pelindung di antaranya, suatu struktur yang melindungi kolam untuk kegiatan pelabuhan, sehingga kapal bisa bongkar muat dengan tenang gitu. Nah, itu juga permasalahan. Bagaimana caranya membuat kolam sehingga airnya tenang di situ gitu. Bagaimana caranya kita bikin menutup areanya, kita bikin breakwater gitu ya. Bagaimana caranya kita membuat breakwater, nutupnya tuh harus sebesar apa sehingga kapal bisa masuk dan beroperasi dengan dengan aman begitu ya. Kemudian juga bisa bongkar muat dengan aman gitu. Nah, itu permasalahan. Jadi mencari solusinya gimana? Itu beberapa contoh permasalahan engineering di bidang teknik pantai gitu ya. Nah, pendekatannya terus pakai model yang mana nih gitu ya? Ada beberapa jenis model yang nanti kita ketahui. Nah, kita coba lihat yang dari dalam bidang pemodelan itu ada yang disebut dengan field laboratory atau pilot facility gitu ya, fasilitas pilot gitu ya. Fasilitas pilot itu apa artinya? Jadi melakukan atau membuat suatu model dengan ukuran sesungguhnya atau prototype. Jadi prototype itu sebetulnya model dengan ukuran sesungguhnya. Jadi kalau kita mau bikin breakwater gitu ya, dengan kita hitung dari desain, kita hitung ukuran ukuran armornya itu harus misalkan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, bentuknya kubus gitu ya. Nah, itu benar-benar kita bangun, ukurannya sama, kita taruh di lapangan. Bisa nggak dilakukan gitu ya? Bisa nggak dia bertahan gitu ya, atau apapun yang ingin kita lihat. Itu namanya field laboratory atau pilot facility. Betul-betul kita bangun sesuai dengan ukuran yang akan kita bangun, kemudian kita tes di lapangan gitu ya. Nah, yang umumnya digunakan atau yang umumnya dilakukan dalam bidang teknik pantai untuk membuat model yang dengan ukuran sesungguhnya, jadi tanpa diskalakan, itu contohnya inilah gitu ya, kita mau bikin breakwater gitu ya, tapi breakwaternya yang mau dibangun misalkan atau breakwaternya mungkin yang dibangun panjang ya, mungkin katakanlah 500 meter atau 1 kilo gitu ya, sepanjang 1 kilometer. Nah, sebelum dibangun sepanjang 1 kilometer, kita coba dulu nih, kita bangun sebagian, kita buat modelnya dengan skala sesungguhnya atau prototipe, kemudian kita taruh di lapangan itu. Apakah benar, misalnya kita coba aja beberapa waktu, tergantung dari keperluannya apa. Misalnya kita mau lihat dari integritas bangunan tersebut terhadap gelombang atau terhadap sedimentasi mungkin susah ya, mungkin terhadap gelombang atau terhadap arus atau kedalamannya gitu ya. Intinya bisa dicoba langsung di lapangan seperti ini. Nah, atau bisa juga ini field laboratory atau pilot facility. Tentunya ini memerlukan biaya yang besar ya, dan ini jarang gitu ya. Jadi tapi memang sesuatu produk yang akan dibangun banyak itu biasanya perlu dilakukan tes langsung di lapangan dengan ukuran sesungguhnya gitu ya. Jadi intinya
field laboratory ini biasanya banyak dilakukan untuk suatu benda gitu atau suatu objek yang akan dibuat banyak begitu ya. Jadi akan dibuat banyak. Jadi perlu dulu prototipenya satu dibuat di lapangan gitu. Tapi kalau misalkan kita mau bangun pelabuhan gitu ya, bangun pelabuhan besar, ukurannya ini kita coba dulu, tes dulu, nah itu nggak pernah ada gitu ya. Kalau bangun pelabuhan nggak pernah gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya 1 unit armor, kita coba tes di lapangan gitu ya. Kita untuk unit armor yang akan dibangun jumlahnya ribuan gitu ya. Nah kita coba tes dengan membuat sesuatu dengan ukuran sesungguhnya, kemudian tes di lapangan untuk beberapa saja gitu ya. Itu biasanya sering dilakukan gitu ya. Ini field laboratory atau pilot facility. Approach yang kedua adalah dengan menggunakan model fisik. Tadi ya yang mungkin Vincent atau Alvin tadi sempat sampaikan, yang dia kalau ngebayangin model fisik. Nah, model fisik itu apa sih? Nah, model fisik di laboratorium khususnya ya. Jadi membuat model fisik atau objek dengan skala model lebih kecil dari kondisi sesungguhnya yang dibuat dengan skala gitu ya. Nah ini dalam bidang teknik pantai sangat baik untuk melihat pola aliran di sekitar struktur. Misalkan kalau kita mau membuat suatu model fisik dari layout pelabuhan, ini seperti di gambar yang di kanan ya. Di kanan ini ada suatu area, kita nggak jadi ke Bali ya kemarin ya. Kalau kita jadi ke lab yang ada di lab yang ada di Singaraja itu, salah satu kolam gelombangnya bisa dibuat seperti ini. Jadi misalkan kita mau bikin kolam pelabuhan ya, ini ada breakwaternya, ini ada model breakwater, ini ada model breakwater, ini nanti kolamnya gitu ya. Kemudian dipasang alat-alat untuk memonitor pergerakan air gitu ya. Nah, kemudian nanti dari sini akan dibangkitkan gelombang, kita akan lihat bagaimana pola aliran di sekitar struktur ini struktur breakwaternya. Ini biasanya itu untuk melihat pola aliran di sekitar struktur. Atau di gambar yang kedua yang di sebelah bawah ini juga sama ya. Ini ada sebuah kolam, ini kolam pelabuhan dibangun dulu ini di lab. Ini model artinya model kolam pelabuhan. Model kolam pelabuhan, ini ada kolam mungkin kolam 1, kolam 2 ya, mungkin dermaganya di sini gitu ya. Nah, kemudian dipasang alat-alat untuk memonitor ya, kamera-kamera atau gauge itu apa sih? Alat pengukur tinggi gelombang, alat pengukur pergerakan air gitu ya. Kemudian dibangkitkan gelombangnya di sini, generate wave maker-nya membuat gelombang. Kita lihat nanti pola arusnya ke sini seperti apa, pola gelombangnya ke sini seperti apa. Nah ini biasanya pakai dye, ini pakai pewarna, ini dipasang, dikasih pewarna untuk melihat nanti pola arusnya tuh bergeraknya kemana sih. Jadi kalau misalkan ada sampah atau ada apa gitu ya, ada tumpahan minyak atau bahan kimia gitu. Ini untuk lebih melihat ini pola aliran di sekitar di dalam kolam model pelabuhan ini seperti apa. Nah, selain untuk melihat ini pola aliran juga bisa untuk menguji kestabilan sebetulnya ya. Nah ini tapi dalam contoh yang ditunjukkan ini hanya untuk pola aliran di sekitar struktur. Nah, mungkin yang kayak gini nih yang tadi. Nah ini ya gambar yang ini ya. Ini model apa nih? Model breakwater di lab gitu ya. Ini kenapa nih? Ini model dari armor-armornya ya, yang hijau, biru, merah, kuning ini hijau. Kenapa dikasih warna? Nah, dia dikasih warna ini, warnanya macam-macam ya. Ini bagian kakinya juga. Ini bagian kakinya, yang bagian bawahnya ini, dan juga bagian tubuhnya, di badannya ini gitu ya. Ini dikasih warna. Kenapa dikasih warna? Karena warna-warna ini sebetulnya merepresentasikan posisi dan ukuran dari armor-armor ini. Nanti setelah di-generate gelombang gitu ya, dikasih gelombang, berpindah nggak ini biasanya dikasih nomor juga nih, si batu-batuan ini dikasih nomor, dikasih kode lah intinya. Nanti kalau dia dikasih gelombang yang cukup besar, misalkan gelombang ekstrim, gelombang signifikannya ya, gelombang signifikan yang 100 tahunan atau berapa yang besarnya dipasang, di generate di wave
wave generatornya. Kemudian kalau dia pindah misalkan, oh yang biru ini pindah ke sana, kita tahu yang biru itu adalah yang asalnya dari sebelah sini, di depan ini gitu ya. Ternyata dia pindah ke suatu tempat yang lain gitu. Nah, dari situ jadi peneliti atau engineer bisa tahu, oh artinya yang di sebelah sini nih masih bisa bergerak-gerak nih gitu ya, sehingga perlu diperbaiki gitu, seperti itu gitu ya. Jadi dalam rangka untuk mengetahui kestabilan struktur pantai, breakwater, groin atau tanggul gitu ya, tanggul pantai begitu kira-kira ya. Ini ada beberapa contoh, nanti mungkin bisa dilihat ya, beberapa model fisik. Saya coba carikan referensi berbagai jenis model fisik di laboratorium untuk berbagai kondisi ini untuk harbor design. Jadi untuk membuat desain dari suatu pelabuhan. Apa yang dimodel fisikkan dalam studi kasus ini? Ini harbor design di Chicago gitu ya, ini tahun 2018. Nah, ini gambaran foto udaranya gitu ya. Jadi dia mau melihat intinya adalah measure wave agitation. Jadi untuk mengukur tinggi gelombang di sepanjang ini kalau kita lihat ini ada kolamnya gitu ya. Ini ada jeti-jetinya nih. Terus banyak kapalnya kan ya. Nah, ini dimodelkan di sini. Ini ada jeti-jetinya nih, piers-piersnya gitu ya. Ini ada North Breakwater-nya, ada piers gitu ya. Nah, dia pengen lihat tinggi gelombang di masing-masing piers ini berapa tingginya. Nah, karena apa? Karena nanti kan di sini ada kapal-kapal gitu ya. Nah, kapal-kapalnya tentunya sudah punya kriteria. Misalkan kapal yang jenis yang di situ, misalkan dia hanya bisa menerima tinggi gelombang 0,5 meter gitu, 0,5 meter. Nah, kalau di run, kita simulasikan di model, apakah tinggi gelombang di daerah ini akan berapa tingginya gitu ya, wavetation-nya gimana. Nah, ini diukur di lab gitu ya. Ini dia bikin modelnya di lab. Ini modelnya di lab. Nanti pada saat simulasi dia akan masukkan gelombang dengan ketinggian tertentu sesuai dengan desain mungkin ya. Ada beberapa kemungkinan, ada beberapa skenario untuk melihat bagaimana bagaimana distribusi gelombang di sekitar dermaga-dermaga yang akan dibangun gitu. Itu ini ada model lain lagi untuk di Costa Rica ya, untuk pembangunan kontainer terminal ya. Nah, ini kondisi sesungguhnya, ini peta sesungguhnya, ini ada kolamnya. Dia mau lihat stability of new rubble mound structures gitu ya. Jadi dia ada breakwater di sini aslinya yang desainnya gitu ya. Dia ingin melihat stabilitas rubble mound structure. Rubble mound kamu udah pernah belajar ya di mata kuliah sebelumnya. Rubble mound itu model timbunan begitu. Nah, ini dibangun di lab. Nah, sama tuh dikasih warna ya. Ini juga dikasih warna, ada yang kuning, ada yang merah nih. Sambil dilihat. Jadi jadi pada saat simulasi dikasih gelombang begitu ya. Kemudian kita akan lihat lapisan-lapisannya akan berpindah nggak kemana gitu ya untuk kegiatan desain dari rubble mound structures gitu. Nah, ini salah satu aplikasinya. Ini ada banyak lagi ya, nanti mungkin bisa dilihat ya, ada di Brazil gitu ya. Ini intinya cara melihat gambarnya ini ada keterangannya di sini, kemudian di sini ada gambar sesungguhnya dari desainnya, kemudian ini gambar labnya gitu ya. Nah, di Brazil, kemudian ini ada di Barbados untuk cruise. Cruise itu kapal apa? Kapal pesiar gitu ya. Jadi untuk melihat ini melihat apa? The risk of downtime due to excessive ship motion force. Nah, jadi ship motion. Jadi pergerakan kapalnya bagaimana diakibatkan oleh gelombang begitu ya. Ini untuk pembangunan cruise apa gitu. Kemudian ini ada untuk ini optimasi desain dari Port and Marine Terminal di Kanada. Ini sama, ini ada model-modelnya ya. Jadi silahkan nanti dibaca lagi
Nanti bahannya nanti saya taruh di Teams dan juga di kuliah ya, di Moodle ya. Untuk bagian ini banyak nih ya. Saya cariin banyak nih. Jadi kamu supaya ada sense untuk model fisik. Walaupun mungkin model fisik kamu udah dapat ya di mata kuliah metode apa namanya? MATLAB ya. MATLAB itu metode, ada yang bisa bantu saya? Metode laboratorium. Metode apa? Eksperimen laboratorium. Oh, eksperimen. Oke, MATLAB, metode eksperimen di laboratorium. Nah, itu mungkin udah ambil kamu ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, ya itu ini beberapa contoh. Jadi, supaya kamu ada sense, oh ini model fisik. Sebenarnya kamu udah tahu ya, ini berbagai contoh-contohnya. Banyak ya. Nah, selanjutnya, jadi kalau tadi model fisik kita membuat, ada bentuk fisiknya, ada model fisik, ada dari kondisi sesungguhnya, dari bangunan pelabuhan yang ingin dibangun gitu ya, kita kecilkan, kita jadikan model, kita bangun di lab gitu. Nah, sekarang ada model numerik begitu. Nah, model numerik itu intinya sebenarnya dia adalah jenis dari model matematika gitu ya. Model matematik. Jadi kita kalau bicara model numerik, kita bicara dulu dengan model matematika. Model matematika itu apa sih? Model matematika sih intinya suatu kalimat matematik ya, suatu kalimat matematika yang disusun untuk merepresentasikan suatu suatu fenomena begitu. Nah, model matematika ini ya contohnya seperti inilah, ada suatu fungsinya x, y, z, t misalnya, jadi space dan time gitu ya, dalam waktu dan ruang dan waktu. Ini kira-kira ada f, kira-kira beginilah ininya gitu ya, rumusnya. Ini secara umum aja. Atau bisa juga dalam bentuk seperti ini. Ini bentuk apa nih? Persamaan apa nih? Dalam bentuk suatu persamaan diferensial begitu. Nah, kalimat matematik ini bisa kita selesaikan dengan dua cara, metode analitis atau numerik ya. Jadi kalau analitis ini yang kamu belajari di ANREK gitu ya, memecahkan persamaan matematika dengan cara analitik gitu ya. Diselesaikan dengan cara matematik. Nah, sedangkan kalau untuk permasalahan yang lebih kompleks, terutama dalam bidang kita teknik pantai, teknik lautan gitu ya, kita perlu menyelesaikan persamaan ini dengan pendekatan numerik. Pendekatan numerik itu apa sih? Yang kamu pelajari di analisis numerik lah gitu ya, di kelas metode numerik. Jadi kita menyelesaikan persamaan ini dengan bantuan model numerik kita sebutnya, model numerik atau metode numerik. Metode numerik saya nggak tahu. Ketika metode numerik kamu sudah mempelajari tentang metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial belum ya? Nyampe nggak ya? Kamu ingat nggak metode numerik? Masih ingat kamu mengambil mata kuliah metode numerik? Itu tingkat 2 ya? Tingkat 2 bukan? Iya, Bu, tingkat 2. Tingkat 2 ya. Kan di metode numerik itu kamu belajar bagaimana kamu menyelesaikan integral gitu ya. Integral pakai numerik gimana caranya. Menyelesaikan turunan pakai numerik gimana caranya gitu ya. Menyelesaikan apa lagi? Misalkan merepresentasikan suatu persamaan gitu ya pakai Dirac-Taylor gitu ya. Itu ada di metode numerik gitu ya. Dengan kalau untuk metode integral tuh ada yang sepertiga Simpson, ada metode trapesium gitu ya, dan berbagai lainnya. Kemudian untuk turunan tuh ada yang metode disebutnya apa sih, kok saya jadi lupa ya, metode dengan apa sih namanya, ada yang ingat nggak? Aku jadi lupa sih. Turunan itu ada yang ke depan, ada forward difference gitu ya, beda hingga ya, beda hingga, ada yang ke depan, ke belakang, dan tengah gitu ya, central difference. Jadi ada forward difference, backward difference, central difference, itu yang itu. Nah itu kita aplikasikan dalam menyelesaikan persamaan diferensial ini gitu. Nah intinya apa? Penyelesaian persamaan diferensial itu apa sih? Penyelesaian persamaan diferensial ini adalah kita ingin mencari fungsi dari yang tidak diketahui gitu ya, fungsi dalam gini, kita ingin mencari variabel yang tidak diketahui menjadi suatu fungsi yang disebutnya apa itu, eksplisit gitu ya, bentuknya eksplisit. Jadi kita
kita bisa hitung langsung begitu. Karena kalau bentuknya persamaan diferensial seperti ini kan sulit kita untuk menghitungnya gitu. Nah, jadi kalau dalam metode numerik, misalkan ini adalah area yang ingin kita tinjau begitu ya. Ini dari atas gitu ya. Ini dari atau ini representasi yang lain lebih besar gitu. Jadi bisa kawasannya sebesar ini ataupun kalau kita zoom ini jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini dalam arah spasial ya. Kita bagi-bagi dia menjadi kotak-kotak gitu. Kita menjadi grid-grid gitu. Kemudian di dalam grid-grid ini misalkan ini adalah persamaan yang merepresentasikan kondisi di domain ini gitu ya. Nah, kita bagi menjadi titik-titik, menjadi space-space, menjadi bukan titik-titik, menjadi kotak-kotak atau elemen-elemen. Kita bagi menjadi elemen-elemen. Kemudian persamaan ini kita aplikasikan di masing-masing elemen ini. Nah, tentunya supaya bisa menghitung kita bisa menghitung variabel yang ingin kita ketahui di dalam seluruh titik-titik domain ini. Nah, supaya ini bisa dihitung di bagian boundary-nya, kita harus kasih nilai supaya nilai ini bisa jadi kalau boundary-nya udah dikasih nilai, kemudian bisa dihitung yang di dekat-dekat boundary. Ini udah bisa dihitung dekat-dekat boundary, yang sebelah sini jadi bisa dihitung, yang tengah bisa dihitung, seluruh area bisa dihitung. Itu ya prinsip persamaan atau metode numerik ya. Mudah-mudahan paham. Ini dasar soalnya ya. Kalau nggak ngerti nanti mungkin bisa ditanyakan ya. Jadi atau kalau kita zoom lagi daerah ini biasanya untuk mendapatkan persamaan. Jadi kalau dengan metode numerik untuk memecahkan persamaan ini kita tidak perlu menghitungnya langsung, tapi kita cukup melihat nilai-nilai yang diketahui di titik-titik sekelilingnya gitu ya. Jadi misalkan untuk mengetahui nilai F ini katakanlah F yang ingin kita cari ya. Nilai F ini di titik-titik tengah ini. Untuk mendapatkan nilai titik F di titik tengah ini kita melihat nilai F di sekelilingnya. Di mana nilai F di sekelilingnya tentunya jadinya harus sudah diketahui ya atau diasumsikan. Sehingga kita bisa menghitung titik di sini. Dan begitu seterusnya. Untuk menghitung titik di sini kita perlu nilai titik di sekelilingnya. Nah, sehingga dan seterusnya. Jadi maka supaya bisa dihitung di semua ini karena perlu nilai-nilai sekelilingnya, maka yang di boundary-nya ini perlu dinyatakan dulu. Makanya perlu boundary condition gitu ya. Harusnya sih kamu udah paham karena kamu udah ngambil unrect dan unrect itu untuk tahu bagaimana menyelesaikan persamaan diferensialnya, sedangkan metode numeriknya untuk menyelesaikan secara numerik. Tapi nanti ini kita akan review lagi begitu ya. Saya ingin mungkin nanti minggu depan lah ya tes awal gitu ya. Kita tes awal seberapa jauh kamu mengenal, kamu masih ingat yang namanya tadi Deret Taylor, menghitung persamaan, menghitung turunan dengan cara finite difference, forward difference atau central difference gitu ya, menyatakan suatu fungsi dalam bentuk Deret Taylor gitu ya, yang basic-basic lah gitu. Nah ini tapi kita belum bicara ke sana, kita masih bicara konsep secara umum supaya kamu dapat idenya dulu ya apa yang akan kita kerjakan gitu. Nah model numerik ini banyak gitu ya, bisa dihitung, tapi kalau kita ngitung satu-satu ya inilah ya nggak mungkin gitu ya, makanya kita memerlukan software gitu ya, biarlah komputer yang menghitungnya gitu ya. Mungkin tadi ngitungnya kalau cuma 4 titik mungkin kita bisa ngitung pakai kalkulator, pakai tangan gitu ya. Tapi kalau udah banyak ya biarkan komputer yang menghitungnya gitu ya dengan menggunakan software. Makanya software ini banyak dibangun untuk saya bicara khusus di bidang teknik pantai gitu ya untuk mencari biasanya yang dicari adalah tinggi muka air di seluruh titik, kecepatan di seluruh titik, kemudian arah dari arus di seluruh titik gitu ya, di seluruh domain. Kemudian kalau gelombang kita pengen tahu tinggi gelombang di seluruh titik jadi berapa. Kemudian kalau sedimen transport kita ingin tahu berapa konsentrasi di seluruh titik, berapa disposisi di seluruh titik, berapa erosi di seluruh titik, begitu. Itu kira-kira yang ingin dicari dari model numerik untuk teknik pantai. Nah, kemudian setelah kita tahu itu kita bisa lakukan simulasi yang tadi, simulasi untuk berbagai skenario. Jadi simulasi itu lebih mudah nih maksudnya ya, keuntungannya dengan model numerik kita bisa ganti-ganti. Kalau tadi model fisik misalnya ya, kalau kita balik lagi. Oh inilah.
Yang gampang yang mana ya? Ini misalnya. Tadi dia katanya mau optimasi ini kan, jangan yang ini. Dia mau optimasi bentuk dari kolam ini ya. Kalau kemudian ternyata hasilnya, oh ini harus diganti nih, dia harus agak ke arah sini sedikit. Apa yang kita lakukan? Kita harus bongkar ini semua ya. Kita bongkar, kita bangun lagi jadi bentuk yang lain gitu ya. Dia lebih vertikal misalkan seperti ini. Tapi kalau model numerik, kita nggak perlu melakukan suatu perubahan fisik, kita hanya melakukan di domain kita aja. Domain kita tadinya seperti ini misalnya ya, oh ada perubahan, diubah aja domainnya jadi lebih lebih vertikal atau gimana gitu ya, jadi bentuknya jadi lebih berbeda. Jadi kalau kita mau ganti-ganti skenario lebih mudah dalam model numerik dibandingkan kalau model fisik kita harus bongkar, bangun lagi, itu perlu waktu yang lebih lama gitu. Nah, kemudian ada lagi, tapi sebetulnya numerik ini punya kekurangan gitu ya, karena model-model matematik yang disusun yang sudah ada sampai saat ini itu biasanya masih memiliki keterbatasan karena belum tentu model numerik yang kita bangun ini merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan begitu. Maka ada penggunaan gabungan antara model numerik dan model fisik. Jadi ada beberapa parameter. Jadi kalau jadi dalam beberapa jenis model ya, model matematik maksudnya persamaan, model matematik ini ada koefisien-koefisiennya biasanya. Jadi ini misalnya tergantung terhadap X, tapi ada koefisien terhadap X-nya ini. Nah, koefisien ini itu seberapa besar sih gitu ya. Nah, koefisiennya ini untuk mengetahuinya biasanya kita coba lakukan uji di lab. Jadi untuk mencari suatu koefisien itu saja kita bikin model di laboratorium, kita ukur beberapa nilai di beberapa titik, kemudian kita cari koefisiennya itu bisa dilakukan. Nanti koefisiennya ini diterapkan di model numerik begitu. Jadi ada beberapa parameter ya, mungkin beberapa parameter model itu intinya sangat sulit untuk diinterpretasikan di dalam model numerik gitu, sehingga untuk mengetahuinya kita bisa mencari hasilnya dari model fisik. Gitu. Nah model fisik kalau untuk kondisi-kondisi sederhana kan bisa cukup dalam tanda petik ya, cukup mudah untuk dilakukan gitu. Nah ini tadi gabungan antara model numerik dan model fisik. Ini contohnya ya, misalkan kita mau membangun suatu model sedimen transport gitu ya. Nah, ada suatu parameter sedimen yang kita sulit untuk menentukan, misalkan erosion, kamu mungkin belum belajar ya, erosion koefisien gitu. Nah, untuk mendapatkan erosion koefisiennya kita lakukan di lab gitu. Untuk erosion koefisiennya aja, jadi kita di suatu lab semacam channel ini ada saluran ya, dikasih sedimen, kemudian dikasih arus dengan yang kita dikasih berbagai jenis arus. Nah, dari hasil itu dilihat perubahannya gitu ya. Kemudian dibikin grafiknya, oh kita dapat artinya koefisiennya untuk sedimen sejenis ini adalah misalkan 0,5. Nah, nanti nilai 0,5 ini dimasukkan ke dalam model, itu bisa digunakan untuk memodelkan suatu kawasan yang lebih besar begitu. Ini jadi ya gabungan dari model numerik dan model fisik. Ini umum dilakukan. Jadi model numerik digunakan untuk model fisik gitu. Untuk masukkan model fisik supaya model fisik digunakan untuk masukkan model numerik supaya model numeriknya kemudian jadi lebih akurat dan lebih merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau belum ada, kita break dulu 5 menit ya, sebentar ya. Katanya kan nggak boleh terlalu sering look into screen terus-menerus. Jadi kita break dulu 5 menit. Yang mau ke belakang silahkan. Kemudian yang mau ngisi absen, ngisi. Aduh, mana pandunya nggak ada. Suaranya ada, layarnya nggak ada. Nah, Pandu. Kamu ulang tahun September? Iya. Suaranya nggak kedengeran? Ya, halo. Ada. Oke. Bagaimana kalau Pandu jadi ketua kelas? Setuju? Yang lain gimana? Setuju, Bu. Setuju. Oke, Jeremy setuju. Siapa lagi? Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, Malikis setuju ya. Oke, Pandu setuju ya? Karena kamu lahir di bulan September, maka kamu jadi ketua kelas kemudian rekayasa pantai. Nanti di chat tolong tulis nomor WA ya, supaya bisa saya kontak ya. Terima kasih Tiffany sudah memberi ide Pandu untuk menjadi ketua kelas. Setuju kan Pandu?
Ini kayaknya baru bangun tidur juga, dia kaget nih kayaknya. Dia jadi ketua. Oke ya, Pandu ya, nanti tulis di chat nomor teleponnya. Oke? Hanya untuk ini aja, koordinasi teman-temannya ini aja ya. Sekali-sekali lah, saya kayaknya belum pernah nih angkatan 2017 yang ketua kelasnya Pandu. Biasanya tuh Vincent ya, Jason, Gilbert ya, itu udah ada ya, itu udah nama-nama lama itu ya. Nah, sekarang Pandu ya. Oke, nanti tolong dibantu. Oke, terima kasih. Tahu-tahu Pandu langsung ngedrop nanti, langsung di drop. PRS langsung nggak jadi ngambil nih kayaknya. Enggak ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Pandu atas ketidakmenolakannya, saya bilang gitu ya. Kita lanjutkan lagi materinya. Tadi sampai ke model numerik ya. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Izin bertanya, Bu. Oke, Vivi, silakan. Ini Bu, faktor-faktor apa aja yang harus dipertimbangkan saat kita mau milih jenis pemodelan apa yang mau kita pakai gitu, Bu? Apa model fisik atau model numerik atau prototip gitu ya? Kalau model numerik nanti ada lagi itu apa? Bagaimana kita memilih model numerik ya? Oke, untuk ketiga itu, nah sebetulnya kalau untuk pekerjaan di bidang teknik pantai itu kita biasanya nanti terkait dengan regulasi ya. Jadi ada kalau kayak breakwater, pekerjaan breakwater itu perlu di model fisikan. Jadi gini, secara default model numerik harus dilakukan untuk pekerjaan breakwater, pelabuhan, pengerukan, ya, kajian sedimentasi, macam-macam itu model numerik itu biasanya tetap perlu dilakukan. Nah, tapi kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perlu dibuat model fisik gitu ya? Karena model fisik itu biayanya lebih mahal gitu ya. Tadi kita harus membangun suatu struktur tertentu gitu ya. Nah, jadi satu bisa by regulation. Bagaimana aturannya untuk yang akan kita tinjau? Misalkan untuk tadi model breakwater ya. Kalau model breakwater di Indonesia dari peraturan Kemenhub itu harus dibuat model fisik gitu ya. Minimal untuk model dua dimensi itu yang seperti di saluran gelombang gitu ya, di saluran gelombang. Jadi hanya satu itu. Jadi nggak usah di kolam gitu ya. Nah, tapi untuk model misalkan yang itu tadi dari regulation ya. Kemudian yang kedua dari kebutuhannya gitu ya, dari permasalahan yang dihadapi. Jadi biasanya ini nanti dari ownernya mungkin yang menginginkan ingin dibuat model fisik begitu. Nah, jadi biasanya tadi sesuatu yang kalau di model fisik kan itu juga susah untuk diketahui gitu ya. Misalkan tadi yang untuk melihat apa wave agitation di dalam kolam gitu ya. Dibuat model numeriknya mungkin model numeriknya perlu diperkuat dengan model fisiknya gitu. Jadi perlu dikonfirmasi dengan model fisik. Jadi tergantung permasalahannya. Permasalahannya tuh gini. Misalkan gelombangnya memang sangat unik gitu ya permasalahannya. Jadi sehingga perlu dibuat model fisik begitu. Nah, kalau model-model fisik untuk layout tadi ya, layout breakwater untuk melihat distribusi gelombang ataupun distribusi arus, itu sebetulnya sih itu kalau secara peraturan tidak diwajibkan gitu ya, tidak diwajibkan kalau di Indonesia ya. Tapi kalau permasalahannya sangat kompleks dan sangat kita ingin dan misalnya itu ya, pengaruh gelombang itu sangat besar atau pengaruh suatu parameter itu sangat besar dan dan kita tidak tahu tidak banyak data yang mensupport untuk kondisi di situ. Nah, itu kita perlu lakukan model fisik begitu. Nah, tapi kalau misalkan daerahnya kita udah tahu daerahnya tenang ya, perairannya tenang ya, kondisi sepanjang tahun nggak pernah ada masalah, nggak pernah gelombangnya nggak besar gitu ya, sehingga untuk bikin kolamnya pun kayaknya dihalangi ya intinya ya itu tidak terlalu banyak masalah kan artinya gitu ya. Jadi itu mungkin kita tidak perlu modal fisik gitu. Jadi tergantung permasalahannya sih gitu. Jadi yang pertama regulation, bagaimana aturannya gitu ya. Jadi kita harus tahu aturannya bagaimana. Kemudian yang kedua tergantung dari permasalahannya. Jadi permasalahan itu seberapa besar masalahnya dan juga seberapa banyak data yang sudah ada untuk mensupport itu. Kalau datanya kurang ya kita perlu lakukan model fisik gitu.
Nah, regulation itu bisa by government gitu ya, menurut aturan pemerintah ataupun menurut peraturan perusahaannya. Jadi ada mungkin perusahaan-perusahaan tertentu dia ada ada kayak standar perusahaannya yang sangat ketat gitu ya. Jadi memerlukan dibuat model fisik atau misalkan seperti itu gitu. Nah, kalau prototip itu tadi sebenarnya rule of thumb-nya kalau dia akan dibangun banyak begitu ya, kita perlu pasti bikin prototipenya dulu sebelum dibuat banyak gitu ya, sebelum diperbanyak, jadi perlu dibuat modelnya gitu. Gitu Vivi, gitu kira-kira ya. Bisa jelas? Ada yang mau tanyain lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Belum ya? Oke. Saya lanjutkan kalau begitu. Model matematik, model numerik, dan model fisik begitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke marine modeling, tapi dalam hal ini kita udah konteksnya adalah model numerik gitu ya. Nah, model numerik pun begini, bisa kita bikin gitu ya, kita buat dulu model numeriknya atau kita bisa menggunakan yang sudah ada. Jadi ini ada secara umum proses atau flowchart, diagram alir untuk pemodelan di bidang kelautan gitu ya, atau di bidang teknik pantai gitu. Nah, jadi pertama-tama biasanya dimulai dengan observasi dulu. Kita lakukan observasi di marine observation, kita lihat di lapangan. Sekali lagi, kalau kita sudah mulai memikirkan ini, biasanya sudah ada masalah ya. Engineering itu adalah tentang menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita sudah mulai melakukan sesuatu langkah itu pasti karena ada masalah gitu ya. Nah, ada permasalahan di pantai atau ada permasalahan di kelautan, ada permasalahan lingkungan laut begitu. Pertama marine observation, kita observasi dulu. Nah, setelah diobservasi kita coba kenali apa saja fenomena yang ada di dalam lingkup yang tadi kita observasi gitu ya. Recognition of phenomena. Ada apa aja sih? Oh, jadi misalkan ada masalah erosi gitu ya, ada gerusan yang sangat besar, kemunduran garis pantai sebesar misalkan beberapa ratus meter begitu. Nah, kita lihat ada fenomena apa aja di situ. Oh, ada pasang surut. Oh, ada gelombang. Oh, ada sedimen enggak? Sedimen ada dari mana? Ada sedimen dari misalkan dari sungai. Ada sedimennya yang jenisnya, kemudian sedimennya jenisnya apa. Intinya kita coba rekognisi, kita coba identifikasi ada fenomena apa saja di lokasi tersebut. Nah, kemudian tahap selanjutnya, kita harus memilih nih, kita masuk dalam tahapan isolate the important factors. Jadi kita harus menyadari seringkali kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan kompleks dalam satu persamaan atau dalam suatu model begitu ya. Jadi biasanya kita pisahkan, yang pentingnya apa sih? Oh, mungkin pasang surut ternyata nggak terlalu penting, jadi kita hanya lihat gelombangnya. Oke, jadi gelombang lah yang akan menjadi fokus kita gitu ya. Jadi isolate the important factors, karena model-model numerik atau model-model yang ada itu biasanya memang hanya terhadap satu fenomena aja gitu ya. Penggabungannya itu perlu beberapa tahap kalau untuk mau menggabung-gabungkan efek ini gitu ya. Itu tidak diterjemahkan dalam satu persamaan matematis gitu. Nah, setelah kita isolate the important factors, kemudian kita lakukan research dulu, apakah ada existing model gitu ya. Kalau model existing udah ada, ya udah pakai model existing. Atau mungkin kita perlu membuat model sendiri or build your own model gitu ya. Nah, biasanya ini kalau build your own model itu either kamu anak S2 atau S3 biasanya ya bikin model sendiri. S1 jarang, tapi ada tahun lalu kayaknya mahasiswa kelautan ada yang berani bikin model sendiri gitu ya. Jadi instead of menggunakan model begitu. Build your own model artinya kamu perlu persamaan, kamu perlu metode numerik, dan kamu perlu membuat model untuk menyelesaikannya gitu. Oke, apapun yang akan kita gunakan, pokoknya intinya kita pilih model di tahap ini. Kemudian setelah punya model yang akan kita gunakan, kemudian masukkan parameter yang diperlukan ke dalam model. Jadi masukkan input-inputnya. Jadi input-input itu yang sudah diketahui. Batimetri awal itu input, karena kita sudah ketahui gitu ya. Pasang surut itu juga pasti input, karena kita sudah bisa tahu sebelumnya gitu ya. Nah, input parameters into model.
Setelah masukkan ke dalam model, kemudian run atau simulasi tadi ya, simulasi dari model itu untuk mendapatkan solusi yang kita perlukan. Jadi di input, kemudian disimulasikan atau di run, setelah ada hasilnya, diinterpretasikan dulu hasil modelnya itu. Cocok nggak dengan kondisi di lapangan, gitu ya. Nah, ini ada kondisi yang disebut dengan compare solution with observation. Jadi compare solution with observation ini untuk memastikan bahwa model yang kita gunakan itu memang merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan, gitu. Misalkan tadi kita kembali lagi ke model abrasi tadi ya. Model abrasi itu kita udah bikin modelnya, kita run 10 tahun atau misalnya. Kemudian hasilnya keluar. Nah, sekarang bagaimana kita tahu model ini benar gitu, merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan, karena nanti kita akan gunakan model kita untuk mencari solusi kan gitu. Jadi kita harus pastikan model kita ini benar gitu. Gimana caranya kita tahu untuk model kita ini benar? Kita perlu meng-compare suatu hasil solusi itu dengan observasi yang ada. Ini biasanya namanya disebutnya kalibrasi gitu ya. Kita kalibrasi dulu modelnya nih. Modelnya udah benar belum? Itu kita artinya mencoba kita mensimulasikan suatu kondisi yang di lapangan sudah ada hasilnya. Misalkan untuk observasi tadi ya. Observasi untuk kondisi abrasi maksudnya. Untuk kondisi abrasi misalkan kita tahu dari kondisi di lapangan itu dari wawancara dengan penduduk gitu ya, atau dari data di lapangan kita tahu laju sedimentasinya itu 1 meter per tahun. Maju ininya ya, maju garis pantainya. Garis pantainya itu maju 1 meter per tahun. Nah, sekarang kalau kita modelkan, ternyata modelnya dengan data-data yang ada, kita lihat hasil modelnya itu setahunnya 1 meter enggak? Kalau model kita mengeluarkan misalkan 10 meter dalam 1 tahun, kita bisa bilang model kita nggak akurat, ya nggak? Karena dia tidak merepresentasikan kondisi yang setahun tadi, gitu. Jadi kita perlu melakukan sesuatu supaya model kita merepresentasikan kondisi sesungguhnya dengan cara membandingkan hasil model sesuai dengan kondisi observasi yang ada. Gitu. Nah, kalau tadi kita sudah run, kemudian kita lakukan sesuatu, kita dapat hasilnya 1 meter per tahun. Nah, setelah itu baru kita bisa simulasikan untuk 10 tahun, untuk 20 tahun, dan selanjutnya, dan kita bisa confident bilang bahwa model kita ini merepresentasikan kondisi sesungguhnya. Gitu. Satisfactory nggak? Gitu ya. Memuaskan nggak? Kalau ya, lanjut, use design. Use kita gunakan untuk desain, untuk memahami situasi, untuk 10 tahun dan seterusnya itu. Tapi kalau tadi nggak memuaskan, jadi misalkan tadi harusnya 1 tahun per meter, 1 meter per tahun, 1 meter per tahun, ternyata kita dapatnya 10 meter, nggak memuaskan kan, kita balik lagi ke sini. It's not important factor, mungkin ada yang salah. Kita lihat lagi, mungkin model kita salah. Kita masukkan lagi inputnya, mungkin inputnya yang salah, atau mungkin parameternya yang salah, gitu ya. Ya, kita lakukan lagi. Intinya kita balik lagi ke sini, dan kita lanjutkan lagi prosesnya sampai hasil model itu satisfactory. Satisfactory means represent actual situation in the field, gitu ya. Nah, kalau sudah oke, baru kita gunakan model itu untuk desain, atau untuk meramalkan, atau untuk memahami, dan selanjutnya, begitu. Nah, sama mungkin kamu kalau pakai model yang paling tidak yang saya tahu kamu pernah lakukan model adalah ERG ya. ERG tide itu untuk meramalkan pasang surut. Kamu udah ramalin 20 tahun, kamu dapat HAT, LAT, dapat MSL dan seterusnya. Kalau saya challenge, kamu tahu nggak itu benar apa salah? Gimana caranya kamu tahu itu benar apa salah? Ada yang mau bisa bantu menjawab? Misalnya untuk kasus ERG. Ayo, ERG tide kamu udah pernah pakai semua kan ya? Meramalkan model ya, kamu pakai untuk di kelas mungkin proses pantai, analisis data lapangan, begitu ya. Coba ada yang bisa bantu saya? Siapa? Rizky, 17050, Rizky ada nggak Rizky? Rizkynya ada? Iya, Bu. Oke, menurut Rizky gimana? Bagaimana kamu misalnya kamu ngeran nih model, kamu pernah ngeran model ERG? Pernah, Bu, pas Pernah. PDL gitu ya mungkin ya, atau Prospan ya. Nah, apa yang kamu dapat dari masukannya apa sih ERG itu? Masukannya apa? Apa ya inputnya apa? tinggi apa? Elevasi muka air ya. Elevasi muka air laut.
Oke, elevasi muka air Heeh. laut. Oke, kemudian nanti hasilnya apa? Hasilnya tuh tidal constituent kalau nggak salah. Ya, tidal constituent. Kemudian kamu akan dapetin muka air tertinggi sama muka air terendah gitu ya, HAT, LAT gitu ya, MSL gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, gimana kamu tahu bahwa model itu merepresentasikan kondisi semuanya di lapangan? Itu model ya, itu tuh model sebetulnya. Persamaan yang dibangun untuk merepresentasikan suatu kondisi gitu. Ada yang mau bantu? Kalau menurut saya sih, kamu gimana? Kalau menurut saya sih dibandingin sama hasil yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu gimana? Ya hasil perhitungan hasil pengukuran sebelum-sebelumnya. Jadi kalau hasilnya mendekati ya mungkin benar gitu, Bu. Jadi hasil sebelumnya tuh artinya di tempat-tempat lain gitu. Dengan sekumpulan data yang lain maksudnya gitu? Saya konfirmasi yang kamu maksud gitu. Di pengukuran tahun-tahun sebelumnya kali, Bu. Oh, tapi di tempat yang sama? Iya, di tempat yang sama. Jadi menggunakan data yang lain dari tempat yang sama, terus dapat hasilnya sama apa enggak gitu? Gitu maksudnya? Iya, Bu. Oke, ada yang lain nggak? Kalau menurut saya. Kalau menurut kamu ya, oke, ada yang lain nggak? Izin menjawab, Bu. Oke, siapa ini? Gilbert. Ayo Gilbert, gimana Gilbert? Kalau menurut saya perlu dikalibrasi dengan data primer, Bu. Data survei langsung di lokasi minimal 15 hari. Pasang surut. Jadi bagaimana dikalibrasinya itu caranya? Jadi dibandingkan gitu, Bu. Dibandingkan hasil pemodelannya. Hasil pemodelannya ada ya? Dapat muka air, ya. dapat ya? Ada ya? Iya, Bu. Oke, dibandingkan dengan data yang awal gitu ya. Jadi data hasil model atau bukan data kalau gitu. Hasil model, elevasi muka air hasil model, kan kamu tadi gini, kamu masukannya adalah data 15 hari ya, 0 sampai 15. Iya. Hasil model akan mendapatkan dari 0 sampai 18,6. Gitu ya, 18,6 tahun maksud saya. Yang dibandingkan adalah yang hasil model 0 sampai 15 itu maksudnya. Iya, betul, Bu. Dibandingkan grafiknya sama apa enggak ya? Oke, itu juga ya betul itu ya salah satu caranya ya gitu. Kita membandingkan hasil model. Nah, itu hasil model yang dikeluarkan oleh software atau model dibandingkan dengan data observasi yang 15 tahun yang tadi sebetulnya kamu gunakan sebagai input gitu ya. Kita bandingkan lagi sama enggak? Harusnya sih sama gitu ya, harusnya sih sama. Ya, itu salah satu contohnya seperti itu. Mungkin tadi ini Risco juga sudah menjawab kalibrasi grafik EMA dan hasil RG dengan data hasil survei. Ya, sama betul ya. Oke, begitu itu betul caranya ya. Jadi bagaimana kita tahu? Ya kita bandingkan hasil model dengan datanya gitu. Sama enggak gitu ya. Yang paling gampang lagi adalah tunggang pasutnya. Jadi misalkan hasil model itu mengeluarkan tunggang pasutnya jarak. Tunggang pasut itu apa sih? Tunggang pasut apa? Jarak pasang tertinggi ke surut terendah. Oke, jarak dari pasang tertinggi ke surut terendah ya. Nah, misalkan kita dapat itu 3 meter begitu ya. Nah, sekarang kita lihat data yang 15 hari itu tunggang pasutnya berapa? Misalkan data yang 15 hari itu tunggang pasutnya 3,5 meter. Gimana menurut kamu? Bener nggak tuh hasil modelnya kalau gitu? Salah ya harusnya ya. Mungkin nggak itu? Kebayang nggak? Coba ya. Ada yang mau komen kalau misalnya tadi data hasil model, coba gini ya. Dari model didapatkan tunggang pasutnya selama 18,6 tahun itu 3 meter gitu ya. Tapi dari data yang 15 hari itu tunggang pasutnya 3,5 meter. Kamu bisa bilang modelnya salah nggak? Atau benar? Vincent coba. Vincent Alvin. Gimana? Vincent nggak dengar? Vincent ya, gimana Vincent? Gimana?
Ngerti nggak maksudnya? Kurang, Bu. Kurang. Oke, jadi kalau misalkan tadi ya, dari data ini kita bicara hal yang kamu sebetulnya sudah familiar. Kamu gunakan data ini ya. Sorry. Iris. Oke, ya. Misalkan kamu punya data tadi 15 hari ya. Data pasang surut 15 hari. Nah. Ini data. Kemudian kamu kemudian kita modelkan selama 18,6 tahun kan ya. Nah, katakanlah seperti ini. Dan seterusnya. 18,6 tahun. Ini kita pakai ERG type. Ini kamu pakai ERG model. Gitu ya. Dari sini kan kita bisa hitung berapa HAT dan LAT ya. Ya enggak? Berapa titik tertingginya kita bisa hitung. Misalkan kita dapetin ini 3,5 meter. LAT-nya di 0,5 meter. Artinya tunggang pasutnya 3 meter ya. Tunggang pasut itu kan selisih antara HAT dengan LAT, 3 meter. Nah, tapi kalau kita lihat, nah ini dari data ini, tunggang pasut atau selisih dari pasang tertinggi ke surut terendah itu adalah 3,5 meter. Nah, gimana menurut kamu? Apakah model ini merepresentasikan kondisi sesungguhnya nggak di lapangan? Oke nggak? Kurang, Bu. Tidak. Gimana, Alvin? Kurang, Bu. Vincent Tidak. apa Alvin sih? Vincent Alvin. Iya. Enggak, Bu. Halo? Ya, sorry. Sorry, ya baru kedengaran. Ya. Kurang merepresentasikan, Bu. Kurang merepresentasikan. Karena dari 18,6 tahun maksimalnya aja cuma 3, tapi di realitanya bisa sampai 3,5, berarti modelnya kurang akurat, Bu. Oke, ya. Kalau sebaliknya gimana? Kalau misalkan, oke benar ya, kamu benar ya. Jadi nggak mungkin dong, katanya kan ini adalah tunggang pasut sepanjang 18,6 tahun gitu ya, dia cuma dapat 3 meter. Tapi padahal hasil datanya aja, padahal datanya aja 3,5 meter, ini nggak mungkin gitu ya. Nah ini tuh sering kejadian gitu ya di TA mahasiswa ya, kamu tuh hanya ngeran-ngeran aja gitu ya, tapi nggak memaknai hasil modelnya itu. Dan ketika ditanya kamu tahu apa benar, soalnya pakai ERG gitu kan ya. Nah, padahal kalau kita cuma membandingkan ini saja, kita bisa tahu hasil model ini tidak benar gitu ya, karena dia lebih kecil daripada kondisi nyata di lapangan. Padahal ini katanya harusnya merepresentasikan kondisi 18,6 tahun begitu. Nah, kalau sebaliknya gimana? Kalau misalnya ternyata hasilnya sini misalnya 4 meter. Dari sini 4 meter, jadi ini 3,5 gitu. Nah, sementara datanya 3,0 misalnya. Itu gimana? Itu oke nggak? Coba yang lain. Siapa ya? Gideon. Gimana Gideon? Menurut Gideon gimana? Menurut saya sih, Bu, mungkin aja sih, Bu, modelnya benar. Soalnya yang 15,5 hari itu kan belum merepresentasikan seluruh 18,6 tahun itu. Ya, jadi masuk akal ya. Jadi kita bisa terima begitu. Oke, bagus. Ya, itu betul ya. Jadi kita bisa kalau misalnya 3,5, ini 3,0, oke. Jadi kita bisa terima gitu ya. Nah, intinya apa? Ya, intinya tadi itu proses kalibrasi, proses bahwa kita harus membandingkan hasil model dengan kondisi data di lapangan, itu suatu hal yang penting gitu ya. Itu harus ditanamkan di
di jiwa kita sebagai nanti modeler ataupun sebagai engineer gitu ya. Ketika kamu dapat data untuk desain gitu ya, cek dulu kamu pakai apa nih, pakai model. Misalkan kamu udah jadi senior engineer gitu ya. Nah, kamu cek dulu ini yang ngerjainnya gimana, bener nggak datanya, atau misalnya data ini disuplai dari pihak lain gitu ya. Ini cek dulu bener nggak, pakai apa? Oh, pakai model. Modelnya lihat dulu datanya. Kalau make sense ya udah. Secara sederhana aja kita bandingkan dari data yang ada yang awal-awal gitu. Oke, bagus ya. Jadi secara umum sih mungkin kayaknya udah jam 9.29. Saya mau nanya, Bu. Oke, kalau mau tanya boleh. Materinya segitu aja dulu ya, supaya kita nggak terlalu cepat-cepat ke depannya gitu. Ya, siapa yang mau tanya tadi? Saya, Bu, Pandu. Pandu, oh ya silahkan Pandu. Terus gimana, Bu, kalau seandainya nggak ada data yang bisa dijadikan kalibrasi untuk hasil modelnya, Bu? Kalau nggak ada data ya. Nah, kalau nggak ada data emang susah gitu ya. Tapi kita harus cari pendekatannya sih. Jadi minimal fenomenanya ya. Kalau misalkan data pasang surut sih nggak harusnya ada ya. Paling tidak kita bisa bandingkan dengan global tide model ya. Ada now tide atau apa lagi sih? Atau misalnya dari BMKG gitu ya, dari data pasut, dari buku pasut seperti itu. Jadi kalau pasang surut seharusnya kita bisa bandingkan dengan data-data open source lainnya gitu, data-data database lingkungan lainnya. Kalau nggak ada data lapangan, tapi biasanya sih harusnya, nah minimal dengan ini sih, dengan kondisi di lapangan ya. Jadi misalkan, makanya kalau misalkan kita survei gitu, kita tanya sama nelayan atau penduduk yang ada di situ, misalnya ini biasanya tunggang pasutnya berapa sih Pak? Biasanya kalau penduduk sekitar ya tahu ya, ini kira-kira dari dermaga yang ini nanti kalau surut di sini kita bisa perkirakan, oh menurut visual lapangan itu, atau bukan visual, menurut data, menurut apa itu disebutnya ya, visual ataupun dari informasi dari penduduk begitu, tunggang pasutnya misalkan ya, paling nggak tunggang pasutnya kita pegang gitu ya, kita pegang 2 meter misalkan. Nah, nanti kalau hasil model kita lebih besar, sekitaran 2 meter atau masih 3 meter, itu bisa masuk akal gitu. Intinya kalau data yang diukur dari melalui survei nggak ada, ya perlu dikonfirmasi lagi dengan data lingkungan ya, dengan makanya perlu wawancara dengan penduduk setempat gitu. Bisa tadi ya, sekedar tunggang pasutnya, atau sekedar berapa kali pasang surut gitu ya. Nah, itu biasanya memang kalau kita ke lapangan kita perlu melakukan pertanyaan-pertanyaan gitu sama yang di lapangan. Ini biasanya berapa kali pasang pertama nyampe sini sama nggak, pasang pertama sama pasang kedua sama nggak sampai daerah ini misalnya. Atau pasang pertama sama pasang kedua itu beda gitu ya ininya, tingginya atau pengaruhnya di pantai, itu bisa kita interpretasikan dari situ. Itu kalau data pasang surut ya, tapi biasanya data pasang surut sih itu ini ya minimal requirement kalau kita melakukan survei hidrooceanography ya. Yang sulit itu memang kayak gelombang ya, atau sedimen. Nah, pada prinsipnya kita bisa, kalau kita tidak punya data yang disurvei secara katakanlah profesional gitu ya, kita bisa bandingkan dengan pengamatan di lapangan gitu. Mungkin itu sih. Atau tadi global data ya, data yang terbuka secara global. Ya tadi karena ada beberapa sumber ya, mungkin kalau gelombang itu ada namanya ICMWF, kalau ada NOAA ya, data-data NOAA, kalau pasang surut itu ada now tide, ada global tide model, ada buku pasang surut dari Dinas Hidrooceanography gitu ya. Ada data sekunder lah, kita sebutnya data sekunder lainnya gitu. Mungkin gitu. Oke, Pandu, bisa diterima jawabannya? Oke, Bu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, mungkin hari ini sampai di sini ya. Kita 1 jam 40 ya, 40 kurang. Jadi kamu ada istirahat dulu sebelum ke next kelas gitu ya. Ada kelas selanjutnya mungkin jam 10 begitu. Mungkin hari ini sampai sini. Nanti bahannya saya share sekali lagi. Bahannya saya akan share di
Teams, juga dan di itu ya, di Moodle. Coba Pandu kasih, atau kamu nanti kontak saya ya, kasih nomor WhatsApp kamu ya, atau kayaknya kalau dulu di sini saya nggak sempat nulis juga kayaknya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di akhir seperti biasa saya perlu lihat lagi wajah-wajahnya ini. Saya pengen pastikan lagi ini tetap hadir semua, atau yang tidur siapa aja yang nggak muncul nih, artinya yang buat mengingat saja gitu ya, nggak mempengaruhi nilai. Coba yang masih mati ini saya asumsikan tidak ada pergerakan lah ya. Yahoo Messenger dulu ada idle, hilang gitu ya, lama nggak. Oke, terima kasih. Masih pada ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin hari ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Nanti absen tadi tapi absen kayaknya udah semua tadi ya, saya lihat udah hampir semua mengisi, tapi yang belum silakan diisi. Nah, minggu depan kita ada tes awal. Mungkin kamu baca-baca dikit lah metode numerik, persamaan diferensial gitu ya, dikit-dikit aja. Nggak akan masuk dalam penilaian, tapi untuk sebagai bahan saya perlu mengajarkannya sejauh apa tentang review metode numerik dan unrack-nya gitu ya. Oke, nanti bentuknya Google Form gitu aja, kamu tik gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, selamat siang.